السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله موفق من أحبه واجتباه لصحبة الصالحين والجلوس في حضرات الصالحين وخدمة الصالحين خلفاء سيد الصالحين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما اجتمعنا وإياكم تعظيما ومحبة لسيد الصالحين محمد، فنسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على حوضه المورود الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membantu, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang Ia cintai dan Ia pilih untuk bisa berkesempatan mendekat kepada orang-orang saleh, duduk di hadapan orang-orang saleh, membantu urusannya orang-orang saleh yang mana mereka adalah penerus, pengganti, penerus perjuangan pemimpin orang-orang saleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana malam hari ini kita berkumpul di tempat ini, di masjid ini untuk memuliakan dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita kelak di hari kiamat dikumpulkan ada di telaga beliau yang mana barang siapa minum seteguk air saja dari situ maka tidak akan merasa haus selama-lamanya. فالتعلق بالصالحين واشتغال القلب بذكر الصالحين وبسيد الصالحين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يكون الإنسان في أمان من فتن هذا الزمان. فكل من أراد لأبنائه وذريته وطلبته الأمان من فتن هذا الزمان فليعلق قلوبهم بمحبة الصالحين وبكثرة الصلاة على سيد الصالحين محمد الرؤوف الرحيم. فقد كثرت في هذا الزمان أنواع الفتن والمحن والإحن وتفننت في وسائل الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي. كل يوم نسمع عن فتنة جديدة، وانتشرت أفكار غريبة في كثير من البلدان، وبعضها فتنة في الأديان. كيف الأمان لنحفظ أولادنا من هذه الفتن التي انتشرت في هذا الزمان؟ بأن نعمل لهم الفاكسين أو التطعيم الأصلي، للتطعيم الفالصو، تطعيم أصلي. بماذا؟ بأن نربيهم على محبة الصالحين وندخل في قلوبهم محبة الاقتداء بالصالحين ونعلمهم سيرة سيد الصالحين وأخلاق سيد الصالحين وآداب سيد الصالحين محمد الرؤوف الرحيم. فإذا استقرت المحبة في قلوبهم لسيد الصالحين محمد وذكرنا أمامهم مناقب الصالحين وأثنينا على الصالحين تعلقت قلوب أولادنا بالصالحين، فحينئذ يكون ذلك التعلق وتلك المحبة هي فاكسين، تطعيم أصلي لن تخترق أي فتنة من فتن هذا الزمان وإن كثرت قلوبهم ولن يتبعوا إلا الحق.
لكن في هذا الزمان كثرت فتن تبعدهم عن محبة الصالحين، فإن محبة الصالحين سعادة في الدنيا وغنيمة في الدنيا وسعادة في الآخرة وغنيمة في الآخرة، تدرك بها مقامات عاليات حتى ولو بالتعلق من بعيد، ولو رأيت صورته أو من بعيد كان لك تعلق به، فإن لذلك التعلق أثر في صلاح الأولاد من صغرهم، فيكونون محل نظرات رب العالمين ما دامت قلوبهم متعلقة بالصالحين الذين خطوا ومشوا على منهج سيد الصالحين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله يجعلنا وإياكم من المحبين للصالحين ويخلقنا بأخلاق الصالحين ويحفظنا وإياكم من كل خلق ذميم ويحلينا بكل خلق حميد كريم. Keterikatan hati kepada orang-orang soleh, mencintai orang-orang soleh. Ketika hati kita selalu mengingat-ingat orang soleh, khususnya pemimpin orang-orang soleh Nabi Muhammad SAW. Ketika orang di dalam hatinya ada kecintaan dan ta'alluq, keterikatan kepada orang-orang soleh, maka orang itu akan terjaga dari fitnah apapun yang bertebaran di zaman sekarang ini. Karena itu siapapun yang kepingin anaknya, putra-putrinya, murid-muridnya, santri-santrinya, siapapun yang kepingin mereka selamat dari fitnah macam apapun, hendaknya mereka dididik untuk memiliki rasa cinta kepada orang-orang soleh dan memperbanyak sholawat kepada pemimpin orang soleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman sekarang ini fitnah terus bermunculan, sangat banyak, khususnya di media sosial. Setiap hari kita mendengar ada fitnah-fitnah baru, pemikiran-pemikiran menyimpang. Banyak fitnah-fitnah itu yang merusak agama. Pertanyaannya bagaimana agar kita, keluarga kita terlindungi dari fitnah-fitnah itu? Jawabannya adalah harus divaksin. Tapi vaksin yang asli, bukan vaksin yang palsu. Apa vaksin yang asli agar kita terjaga dari fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman? Adalah dengan mendidik keluarga kita agar mencintai orang-orang soleh, mencintai orang-orang soleh dan berusaha meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Kita ajari mereka sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, akhlaknya pemimpin orang-orang soleh Nabi Muhammad SAW, adab-adab yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ketika kita selalu mengajari anak kita untuk cinta kepada orang-orang soleh, kita sering menceritakan pada mereka sejarah kehidupan orang-orang soleh, kita sering memuji di hadapan kita orang-orang soleh, maka saat itulah anak kita, keluarga kita telah mendapatkan vaksin yang bisa melindungi mereka dari fitnah-fitnah akhir zaman. Mereka akan terus mengikuti kebenaran. Cuma zaman sekarang banyak sekali fitnah-fitnah yang menghalangi kita untuk cinta kepada orang-orang soleh. Padahal cinta kepada orang soleh ini akan menjadi penyebab kebahagiaan kita baik di dunia maupun di akhirat. Mencintai orang soleh kalau bisa dari dekat itu lebih baik. Kalaupun tidak bisa, kita bisa mencintai mereka dari jauh. Mendidik anak kita untuk mencintai mereka dari jauh, walaupun kita tunjukkan foto-fotonya, misalnya di rumah kita banyak foto-fotonya orang soleh, kita kenalkan pada anak-anak kita. Mereka akan cinta kepada orang-orang soleh sejak kecil, sehingga ketika tumbuh dewasa mereka telah menjadi orang-orang yang cinta kepada orang-orang soleh. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kita semuanya dijadikan sebagai orang-orang yang cinta kepada orang soleh. Bukan hanya cinta, tapi meniru akhlaknya mereka. Dan semoga kita dijauhkan dari semua akhlak yang tercela dan dihiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia.
وصحبة الأخيار تورثك حسن الظن بالصالحين الأبرار، وصحبة الأشرار تورثك سوء الظن بالصالحين الأخيار. فإنك إن صحبت الأخيار حظيت بالمعارف والأسرار، وإن صحبت الأشرار لحقك العار في الدنيا والنار يوم القيامة. فينبغي لنا أن نحتاط لأولادنا في من يصحبون، فلا نجعلهم أن يصحبوا إلا الأخيار، لأن من أساء الظن في الأخيار الصالحين ما يفلح، من لم يحسن الظن في أحد من الصالحين لا يصلح قلبه أبدا. فلهذا إذا نحن أثنينا على الصالحين عند أولادنا وقرأنا تراجمهم وسيرتهم تعلقت قلوبهم بالصالحين، فاتخذوهم مثل أعلى يقتدون به. وإذا نحن أثنينا على الممثلين وعلى المغنين وعلى أبناء الدنيا ولم نثني على أبناء الآخرة اتخذوهم الأولاد قدوة. وهكذا المجتمع إذا أثنى على الفاسد فسد المجتمع. لماذا؟ لأنه يختل عرف المجتمع، فصارت الآن مجتمعات تثني على الفاسدين فرغب الناس بتقليدهم، ورغب الأولاد في تقليدهم، حتى في أسمائهم، في ممثلين، في مغنين، في لعاب الكرة والرياضة، صاروا يتشبهون حتى في أسمائهم، حتى في قصاصتهم وحلاقتهم. فتجده يحلق الأسفل ويترك الأعلى باقي. مثل من؟ مثل أحد من أعداء الإسلام، من البعداء عن سنة سيد الأنام وعن شرع سيد الأنام محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقتدون بهم في حلاقاتهم وفي لباسهم. لماذا؟ لأنهم استحسنوا أحوالهم والعياذ بالله. ولكن لو أحب الصالحين بيقتدي بهم في سلوكهم، في أدبهم، في أخلاقهم، حتى في هيئتهم الظاهرة. فمن تشبه بالصالحين ألحق بالصالحين. ولا شك أنك إن سايرت الصالحين وسخرك الله لمحبة الصالحين أو خدمة الصالحين لا شك أنك من السعداء، كما قال الإمام الأبوصيري في الهمزية: وإذا سخر الله أناسا لسعيد لا شك أنهم سعداء. والله يجعلنا وإياكم من السعداء، ويرزقنا صحبة السعداء ومحبة السعداء، ويحشرنا وإياكم جوار سيد السعداء محمد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. Berteman atau dekat kepada orang-orang yang baik itu akan menyebabkan kita selalu berprasangka baik, husnudzon kepada orang-orang baik. Sebaliknya, kalau kita sering berteman dekat dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek, maka kita juga akan selalu bersuudzon, berburuk sangka kepada orang-orang baik. Ketika kita berteman dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, maka otomatis kita akan mendapatkan pengetahuan yang luas, mendapatkan sir-sir dari Allah yang sangat banyak. Sebaliknya, kalau kita suka bergaul dengan orang-orang jelek, orang-orang jahat, maka di dunia kita akan tercela, di akhirat akan dimasukkan neraka, waliyadzubillah. Karena itu hati-hati dengan pergaulan anak-anak kita. Jangan biarkan mereka bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Usahakan mereka selalu bergaul dengan orang-orang baik, agar selalu berhusnudzon, berprasangka baik pada orang-orang baik. Orang yang suudzon, berburuk sangka kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang baik, selama-lamanya tidak akan beruntung. Dia akan celaka, naudzubillah. Cara
mendidik anak kita agar supaya senang cinta kepada orang-orang soleh, kita harus sering memuji orang-orang soleh di hadapan mereka. Kita ceritakan sejarah hidup orang-orang soleh kepada mereka, otomatis mereka akan cinta pada orang-orang soleh. Tidak hanya cinta tapi menjadikan mereka panutan. Akhirnya anak kita ketika cinta pada orang soleh, menjadikan orang soleh sebagai panutan, akhirnya kelakuannya meniru orang soleh, pakaiannya, penampilannya meniru orang soleh, semua gerak-geriknya, diamnya niru orang soleh, dan dia akan menjadi orang soleh. Tapi sebaliknya, kalau kita di hadapan anak kita suka memuji artis, penyanyi, atlet olahraga, orang-orang yang mabuk dunia, maka anak-anak kita akan mencintai mereka dan akan meniru mereka. Perbuatannya akhirnya niru artis, model potong rambutnya niru artis, yang bagian bawah terlihat rapi, tapi kalau dibuka kopiahnya seperti rambutnya setan. Itu gara-gara apa? Gara-gara orang tua yang sering memuji artis, sering menunjukkan gambarnya artis kepada anak-anaknya. Akhirnya kelakuan anak kita, pakaiannya, gerak-geriknya niru orang-orang yang tidak baik, yang mereka adalah musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu usahakan agar anak kita itu menjadikan panutan orang-orang soleh, dekat dengan orang-orang soleh. Kenapa? Ketika kita, anak kita dekat dengan orang-orang soleh, maka mereka akan menjadi orang soleh juga. Ketika anak kita dekat dengan orang-orang yang beruntung, mereka juga akan menjadi orang-orang yang beruntung. Sebagaimana kata Imam Busiri, wa idza sakharallahu unasan li sa'idin la syakka annahum su'ada'u. Ketika Allah menggiring seseorang untuk dekat kepada orang-orang yang beruntung, maka pasti mereka juga akan menjadi orang-orang yang beruntung. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya dijadikan orang-orang yang beruntung, dekat dan cinta kepada orang-orang beruntung, dan kelak di hari kiamat dikumpulkan dengan pemimpin orang-orang beruntung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. يقول سيدنا الإمام الشافعي قدس الله روحه: أحب الصالحين ولست منهم. يتواضع الإمام الشافعي من تواضعه، يرى أنه ليس من الصالحين، لكني أحب الصالحين لأن محبتهم عبادة، محبتهم قرب إلى الله، محبتهم تعلي درجاتك عند الله، فكيف بالقرب منهم وخدمتهم؟ فإنك تبلغ المقامات العاليات بتلك الخدمات إن أخلصت لله رب البريات سبحانه وتعالى. أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، فهو يتوسل بهم إلى الله في أن الله سبحانه وتعالى يلحق بهم ويشفعهم فيه. وأكره من بضاعته المعاصي، ومن كانت المعاصي زاده والعياذ بالله ومخالفة أمر الله وأمر رسول الله فأني أبغضه لله، لأن الحب في الله والبغض في الله من أقوى عرى الإيمان. وأبغض من بضاعته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة، من باب التواضع، هكذا يقول الإمام الشافعي. فأجابه بعض من سمع ذلك فقال له: يا إمام، تحب الصالحين وأنت منهم وتكره من بضاعته المعاصي، حماك الله من تلك البضاعة. يقول سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه: لا تتعجل في حب أحد ولا في بغض أحد، فانظره في الاستقامة، إذا كان مستقيم في أوامر الله، مؤتمر ومنتهي عما نهى الله عنه، حسن المعاملة مع الخلق ومع الخالق، فحينئذ أحبه لله، لا تحبه لهوى نفسك. وإن رأيته مخالفا لأوامر الله ولشرع حبيب الله محمد، فحينئذ فابغضه لله لا لهوى نفسك.
بل لله. فلهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه يقول اللهم إنا نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. فإذا رأيت صاحبا لك خالف الأمر وارتكب شيء من المناهي تقول إما أن تنتهي وإما أن أبعد عن صحبتك، فتكون تتعاونون على البر والتقوى ولا تتعاونون على الإثم والعصيان. فإن كنت وجدت صاحبا يعينك في طاعة الله فذاك هدية هداها الله إليك فتمسك به. أما صاحب يدعوك للبعد عن الطاعات وفعل المخالفات فذاك هو والشيطان سودر إبليس الخسيس، ففر منه فرارك من الأسد. فإن الله أمرنا أن نتعوذ من شياطين الجن ومن شياطين الإنس، فابتعد عن شياطين الإنس فإنهم أخبث وأضر من شياطين الجن، لأنهم يجلسون معك ويصلون معك ويمشون ويجالسونك، لكنهم يبعدونك عن طاعة الله ويزينون لك معصية الله سبحانه وتعالى، فأولئك هم شياطين الإنس. فتعوذ بالله. فقد قال الله سبحانه وتعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فهناك كثير شياطين تشوفهم أمامك سواء في الواقع أو تراه في سوشيال ميديا وهو يدعو على لسان الشيطان ويتكلم بلسان الشيطان، كما قد رأينا منهم من يتكلم باسم الدين وهو شيطان يبعد الناس عن سنة سيد الأنام. لكن لا تأخذ دينك إلا من كان علمه متصل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالسند، عالم عن عالم عن عالم إلى سيد العلماء محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد قال ابن المبارك قدس الله روحه إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا تأخذ دينك إلا عن تقي صالح قد تربى وتعلم على يد تقي صالح عالم إلى سيد الأتقياء إلى سيد الصالحين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Mengenai dekat dan cinta kepada orang-orang soleh, Imam Syafi'i memiliki bait-bait syair yang sangat masyhur. Uhibbus solihina walastu minhum, kata Imam Syafi'i. Aku cinta kepada orang-orang soleh walaupun aku tidak termasuk orang soleh. Imam Syafi'i adalah pemimpinnya orang soleh, tapi beliau mengatakan ini sebagai bentuk tawadhu. Beliau pembesar orang soleh tapi tidak merasa soleh. Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita untuk mencintai orang soleh walaupun kita tidak soleh. Kenapa? Mencintai orang soleh adalah ibadah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, meninggikan kedudukan kita, derajat kita di sisi Allah. Ini hanya sekedar cinta, apalagi dekat. Cinta itu bisa dari jarak jauh. Itu sudah bisa membuat kita dekat kepada Allah, tinggi derajat kita di sisi Allah. Apalagi dekat dengan mereka, apalagi membantu keperluan-keperluan mereka. Asalkan dengan niat yang tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan aku cinta kepada orang soleh walaupun aku tidak termasuk orang soleh? Apa manfaatnya cinta kepada orang soleh? La'alli an anala bihim syafa'ah. Barangkali aku berharap dengan kecintaan itu aku mendapatkan syafaat dengan barokah mereka. Imam Syafi'i mengajarkan kita bertawassul kepada Allah dengan orang-orang soleh agar kita dijadikan orang-orang yang soleh juga. Kemudian Imam Syafi'i melanjutkan wa akrahu man bada'atuhul ma'asi. Aku benci, tidak suka kepada orang yang suka berbuat maksiat.
Imam Syafi'i mengajarkan pada kita untuk kita benci kepada orang-orang maksiat, tapi bencinya karena Allah. Kita mencintai orang karena Allah, benci karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Benci dan cinta karena Allah, ini adalah termasuk tali keimanan yang paling kuat. Imam Syafi'i melanjutkan, wa in kunna sawa'an fil bada'ah. Aku benci kepada orang-orang yang berbuat maksiat, benci kepada maksiatnya bukan orangnya, walaupun aku juga sama-sama pelaku maksiat. Lagi-lagi Imam Syafi'i tawadhu. Akhirnya karena Imam Syafi'i mengatakan ini sebagai bentuk ketawaduan, sebagian orang menjawab bait-bait syair Imam Syafi'i ini dengan perkataannya, tuhibbus shalihin wa anta minhum. Wahai Imam Syafi'i, engkau mencintai orang-orang saleh dan engkau adalah termasuk orang-orang saleh. Wa takrahu man bada'atuhul ma'asi hamakallahu min tilkal bada'ah. Dan engkau membenci orang yang kelakuannya berbuat maksiat dan Allah menjaga engkau dari perbuatan-perbuatan tersebut. Imam Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, jangan kita terburu-buru, jangan kita tergesa-gesa mencintai seseorang, pro kepada seseorang, atau membenci seseorang, anti kepada seseorang. Jangan terburu-buru. Jangan baru ketemu orang langsung cinta, langsung benci. Lihat dulu kelakuannya bagaimana, istiqomahnya bagaimana, apakah dia melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Kalau iya, maka cintai mereka, cintai dia. Apakah akhlaknya baik kepada Allah, kepada sesama manusia? Kalau iya, cintai dia karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Tapi jika sebaliknya, dia tidak melakukan perintah-perintah Allah, tidak meninggalkan larangan-larangan Allah, akhlaknya tidak baik, bencilah dia karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Rasulullah SAW juga mengajarkan kita seperti itu, sebagaimana dalam doanya, aku mencintai dengan cintamu ya Allah orang-orang yang berbuat taat kepadamu, dan aku membenci dengan kebencianmu ya Allah orang-orang yang selalu melanggar perintahmu. Jadi kita mencintai orang karena Allah, membenci orang juga karena Allah. Kalau kita punya teman, dia suka maksiat, diingatkan. Tetap maksiat, diingatkan lagi, terus diingatkan. Kalau sudah berkali-kali diingatkan, pilihannya hanya dua. Putuskan persahabatan kecuali dia berhenti dari maksiatnya. Pilihannya dua, tinggalkan maksiat atau kita sudah tidak ada hubungan lagi. Begitu seharusnya. Ketika kita punya teman suka maksiat, dinasehati berkali-kali dengan cara sebaik mungkin. Kalau tidak bisa, dua pilihannya, tinggalkan maksiat atau kita tidak berteman lagi. Kalau kita memiliki teman yang selalu membantu kita berbuat taat, maka ini adalah hadiah yang sangat besar yang diberikan oleh Allah. Jaga sebaik-baiknya. Tapi sebaliknya, kalau kita punya teman, orang dekat yang suka membantu kita berbuat maksiat, ngajak kita berbuat maksiat, ketahuilah dia ini manusia casingnya, tapi aslinya iblis. Iblis bercasing manusia. Setan bercasing manusia, kemasannya manusia, isinya adalah setan. Karena setan itu ada dua macam, ada setan dari bangsa jin, ada setan dari bangsa manusia. Setan dari bangsa manusia lebih berbahaya. Kenapa? Kalau setan dari bangsa manusia ini duduk bersama kita, bahkan sholat sama kita, berjalan sama kita, tapi dia selalu berusaha menjauhkan kita dari Allah dan selalu berusaha mengajak kita maksiat. Allah memerintahkan kita untuk meminta perlindungan dari setan, baik setan dari bangsa manusia maupun setan dari bangsa jin. Kalau kita tahu ada orang yang kelakuannya seperti setan, selalu membuat kita malas taat, selalu mengajak kita maksiat, ketahuilah dia setan dan harus dijauhi. Jangan dekat-dekat, kita harus menjauh sebagaimana kita menjauh dari singa. Di zaman ini banyak kita melihat setan-setan dari bangsa manusia, baik di dunia nyata atau di dunia maya. Kadang-kadang yang disampaikan itu seperti agama, yang disampaikan ceramah, majelis ilmu. Tapi setelah kita mendengar ceramahnya, setelah kita menghadiri majelis ilmunya, kita justru jauh dari Allah.
kita justru malas melakukan ketaatan, kita justru berani melakukan maksiat, maka jangan pernah mengikuti kajian-kajian yang seperti itu, baik di dunia nyata atau di dunia maya melalui medsos. Jangan pernah mendengarkan ceramah atau kajian, jangan pernah mengambil ilmu kecuali dari orang yang betul-betul alim, yang dia punya guru yang alim, gurunya punya guru yang alim dan bersambung sanadnya sampai pemimpin orang-orang alim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus penting. Jadi jangan hanya asal-asalan belajar itu. Jangan sekedar kita nemu orang yang penyampaiannya menarik langsung kita ambil ilmu, jangan sembarangan. Sebagaimana pesan Imam Ibnul Mubarak, ilmu ini, ilmu agama ini adalah agama kalian, maka perhatikan dari mana kalian mengambil ilmu. Jangan mengambil ilmu kecuali dari orang yang betul-betul alim. Tidak cukup alim tapi soleh, yang bertakwa, yang dia dididik oleh guru yang alim, soleh, bertakwa. Gurunya dididik oleh orang yang alim, soleh, bertakwa, bersambung sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladhi yu'arrifuka 'ala as-salihin huwa husnul dhann. Husnul dhann. Faqala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khaslatan laysa fawqahuma shay'un min al-khair. Husnul dhann billah وحسن الظن بعباد الله. أن تحسن الظن بالله وأنك ما بترى في حياتك إلا الخير، ولا تسيء الظن بالله، فسوء الظن من أكبر معاصي القلوب، كما أن حسن الظن من أعظم طاعات القلوب. فما وقع فيه الناس في هذا الزمان من سوء الظن بالله، من توقع المصائب في المستقبل أو الأمراض أو حصول الفيروس في المستقبل أو توقع الفقر في المستقبل أو خوف الفقر في المستقبل، ذاك سوء ظن بالله، فذاك من أخبث معاصي القلوب. إذا مات يموت عاصي مسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. وخصلتان ليس فوقهما شيء من الشر، سوء الظن بالله وسوء الظن بعباد الله. فإنك تحرم بركة الصالحين إذا أنت أسأت الظن في الصالحين. فقد قال سيدنا جعفر الصادق: إن الله خبأ ثلاث في ثلاث، خبأ رضاه في طاعته فلا تحقرن من الطاعات شيئا، وخبأ غضبه في معصيته فلا تحقرن من المعاصي شيئا، وخبأ سره في عباده فلا تحقرن من العباد أحدا. فالذي يعرفك على الصالحين ويقيض لك الجلوس مع الصالحين هو حسن الظن بعباد الله. فالله يرزقنا وإياكم كمال حسن الظن بالله وبحبيب الله محمد بن عبد الله، وحسن الظن بالصالحين من عباد الله وبالمؤمنين أجمعين يا رب العالمين. Dari tadi beliau mengajarkan kita untuk dekat, cinta kepada orang-orang soleh dan menjadikan mereka sebagai panutan. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita tahu bahwa orang itu soleh? Bagaimana cara kita menemukan orang-orang soleh? Caranya hanya satu, husnudzon, selalu berbaik sangka. Maka setiap ketemu orang kita berbaik sangka bahwa itu adalah orang yang soleh. Rasulullah SAW bersabda, kurang lebih artinya ada dua perkara. Karena saking baiknya tidak ada yang mengalahkan kebaikannya, yaitu selalu berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah. Sebaliknya, dua perkara yang sangat jelek, karena terlalu jeleknya sampai tidak ada yang lebih jelek, yaitu selalu berburuk sangka kepada Allah dan berburuk sangka kepada hamba-hamba Allah. Berbaik sangka kepada Allah ini adalah ketaatan hati, salah satu ketaatan hati yang paling besar pahalanya. Kalau kita selalu berbaik sangka pada Allah, pastikan Anda tidak akan melihat
selama Anda hidup kecuali kebaikan. Asalkan selalu husnudzon kepada Allah. Jangan pernah suudzon, berburuk sangka pada Allah, karena itu adalah termasuk maksiat hati yang sangat besar. Termasuk suudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah adalah kekhawatiran yang ada dalam hati. Jangan-jangan, jadi selalu ketakutan, ada kekhawatiran dalam hati. Takut kalau suatu saat nanti akan ada musibah yang melanda daerah kita, takut terkena virus, takut terkena penyakit, ekonomi goncang, takut jatuh miskin. Ini adalah suudzon kepada Allah, dan itu dosanya besar karena termasuk maksiatnya hati. Kalau sampai orang itu mati, hatinya seperti itu, mati dalam keadaan maksiat, waliyadzubillah. Suudzon kepada hamba Allah ini juga bahaya. Kalau ada orang soleh, itu akan menyebar barokah ke orang-orang sekitarnya, kecuali satu orang yang akan terhalang dari barokah, yaitu orang yang suudzon, orang yang berburuk sangka. Dia tidak akan mendapatkan barokah dari orang soleh. Sayyidina Ja'far As-Shadiq menasihati kita, mengatakan bahwa Allah menyembunyikan 3 perkara pada 3 perkara lainnya. Yang pertama, Allah menyembunyikan ridhonya pada perbuatan taat. Kita tidak tahu kita ketaatan mana yang bisa mendatangkan ridho Allah. Kita tidak ada yang tahu. Bisa jadi ketaatan yang kita anggap sepele itu justru yang akan mendatangkan ridho Allah. Karena itu jangan pernah menyepelekan perbuatan taat kepada Allah. Yang kedua, Allah menyembunyikan kemarahannya, kemurkaannya pada perbuatan maksiat. Kita tidak tahu maksiat yang mana yang akan mendatangkan murka Allah. Semua maksiat berpotensi mendatangkan kemurkaan Allah. Kita tidak tahu. Bisa jadi maksiat yang dianggap sepele itu yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Karena itu jangan pernah menyepelekan maksiat. Kemudian yang ketiga, Allah menyembunyikan sirnya, menyembunyikan rahasianya kepada hamba-hambanya. Kita tidak tahu mana yang soleh, mana yang walinya Allah, kita tidak tahu. Bisa jadi orang yang tidak diperhitungkan, tidak dihormati masyarakat, dia adalah orang yang memiliki sir, dia walinya Allah. Karena itu jangan pernah menyepelekan siapapun. Sekali lagi beliau menegaskan bahwa yang bisa menunjukkan kita kepada orang-orang soleh adalah husnudzon. Ketika kita selalu berhusnudzon kepada orang lain, maka Allah akan mempermudah kepada kita untuk bisa duduk di hadapan orang soleh. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya kita dibantu untuk selalu husnudzon kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang-orang soleh, dan kepada semua orang-orang yang beriman. سيدنا الإمام الشافعي من حسن ظنه بالصالحين إذا مرض أرسل رسولا إلى عند السيدة نفيسة من ذرية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من العالمات الصالحات من ذرية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الرسول دعت له الإمام الشافعي فيحصل له الشفاء قبل أن يرجع الرسول إليه بأنه بلغ الرسالة، فتحصل له العافية. وكلما مرض فعل ذلك. فلما مرض المرض الذي كان مرض الموت أرسل رسولا إلى السيدة نفيسة يطلب منها الدعاء، فقالت للرسول أراحه الله رائحة الجنة. فلما رجع الرسول ما حصل الشفاء، قال لم تذهب إلى السيدة نفيسة؟ قال نعم، لكنها قالت لي أراحه الله رائحة الجنة. فعلم الإمام الشافعي أن هذا هو مرض الموت، فما هي إلا 3 أيام فتجهز الإمام الشافعي للقاء الله وتوفي في تلك 3 الأيام. فلما مات الإمام الشافعي أخبرت السيدة نفيسة بذلك، فقالت ما تقولين في الإمام الشافعي؟ قالت رحمه الله إنه كان رجلا يحسن الطهور، أي طهارة الظاهر وطهارة الباطن. طهارة الظاهر تزيل الهم والغم وتزكي العقل، وطهارة الباطن لأن محل نظر الله، أي خلي عن الحقد والحسد والكبر والرياء والبغضاء والشحناء، خالي عن ذلك، إذ أن السر لا يودع إلا في قلب نظيف.
فلا يكون من الصالحين إلا من كان له قلب سليم عن جميع الخلق أجمعين، حينئذ يكون له سر ويكون من الصالحين. ما دام في قلبي شيء من الكبر، من الحقد، من الحسد، من البغضاء، من الشحنة، ما يكون من الصالحين. من هو الصالح؟ القائم بحقوق الله وحقوق العباد، ذاك هو الصالح. والله يقربنا من الصالحين ويحببنا للصالحين ويخلينا عن كل خلق ذميم ويحيينا بكل خلق حميد كريم، ويرزقنا وإياكم صحبة الصالحين وخدمة الصالحين، ويعلق قلوبنا بالصالحين، ويجعلنا وإياكم من جملة الصالحين، ويجعل أولادنا وذرياتنا وأحبابنا ومن أحاطت به شفقة قلوبنا من الصالحين ومع الصالحين، ويحيينا على محبة الصالحين ويميتنا على محبة الصالحين، ويحشرنا في زمرة سيد الصالحين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Imam Syafi'i itu selalu berhusnudzon kepada orang-orang soleh. Beliau itu kalau sakit selalu mengutus orang untuk minta doa kepada Sayyidah Nafisah. Beliau hidup di zaman Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah ini perempuan yang sangat alim, solihah, dan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i kalau sakit selalu mengutus orang untuk minta doa pada Sayyidah Nafisah. Ketika utusannya sampai di rumahnya Sayyidah Nafisah, didoakan, langsung sembuh Imam Syafi'i. Sebelum utusan tadi kembali ke Imam Syafi'i sudah sembuh. Begitu didoakan langsung sembuh. Selalu begitu, ketika sakit ngutus orang untuk minta doa, langsung sembuh seketika. Sampai pada akhirnya Imam Syafi'i sakit parah yang menyebabkan beliau kemudian meninggal. Imam Syafi'i ngutus orang, ayo pergi ke Sayyidah Nafisah, mintakan doa. Setelah sampai di rumah Sayyidah Nafisah minta doa, Sayyidah Nafisah berkata, arahahullah raihatal jannah. Semoga Allah menjadikan Imam Syafi'i sebagai orang-orang yang bisa mencium bau surga. Kemudian pulang si utusan tadi, sampai di hadapan Imam Syafi'i belum sembuh. Imam Syafi'i merasa heran, kamu tidak pergi ke rumah Sayyidah Nafisah? Sudah. Loh, aku kok tidak sembuh? Apa yang dikatakan Sayyidah Nafisah? Iya, Sayyidah Nafisah berkata, arahahullah raihatal jannah. Akhirnya Imam Syafi'i faham bahwa ini adalah isyarah, kode bahwa beliau sebentar lagi akan wafat. Akhirnya beliau bersiap-siap dan ternyata betul 3 hari kemudian beliau meninggal. Setelah Imam Syafi'i meninggal, Sayyidah Nafisah ditanya, wahai Sayyidah Nafisah, bagaimana komentar Anda, pendapat Anda tentang Imam Syafi'i? Sayyidah Nafisah mengatakan satu kata, innahu kana rajulan yuhsinut tahur. Imam Syafi'i itu adalah seorang laki-laki yang pandai membersihkan diri. Membersihkan diri secara zahir, pakaiannya selalu bersih. Kenapa? Ketika zahir kita itu bersih, maka semua kegalauan, kesedihan akan hilang. Dan akal kita akan semakin bertambah. Dan juga Imam Syafi'i ini pandai membersihkan diri secara batin. Di hatinya tidak ada kebencian, tidak ada rasa sombong, bangga diri, rencana jelek kepada orang lain, permusuhan kepada orang lain, tidak ada. Karena apa? Karena orang yang hatinya seperti itu tidak akan mendapatkan sir apapun dari Allah. Sir itu hanya akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang hatinya bersih. Orang soleh itu siapa? Orang soleh itu adalah orang-orang yang melaksanakan hak-haknya Allah dan melaksanakan hak-hak hamba Allah. Kemudian beliau berdoa, semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang dekat kepada orang soleh, dicintai orang soleh, selalu berkhidmah kepada orang soleh, dan semoga kita juga dijadikan sebagai orang soleh. Putra-putri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, semoga dijadikan sebagai orang-orang soleh, memiliki akhlak mulia dan dijauhkan dari akhlak yang tercela. Semoga kita dihidupkan oleh Allah selalu mencintai orang soleh dan dijadikan orang soleh, meninggal dalam keadaan cinta pada orang soleh. Nanti di hari kiamat
dibangkitkan bersama kelompok pemimpin orang soleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم يا من وفقها الخير الخير وعان